Cek cek, suara saya kedengaran ya? Oke. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, acara akan langsung aja akan saya buka hari ini. Sebelumnya, selamat pagi Bapak Ibu, Sobat CKN yang ada di rumah maupun yang sedang bekerja di kantor maupun dimanapun tempat berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, hari ini RO mendengarnya akan berbeda topiknya dari topik-topik sebelumnya, yaitu tentang screening riwayat kesehatan. Dan nanti narasumbernya dari Mas David, yaitu dari bidang penjaminan manfaat primer gitu. Nah, sebelumnya saya mau tanya kabarnya dulu untuk Bapak Ibu semua, apa kabar? Semoga selalu baik-baik aja di tengah kondisi yang saat ini masih belum membaik dan PPKM masih lanjut ya. Setelah minggu lalu masih dilanjutkan dan minggu ini kembali dilanjutkan lagi sampai tanggal 6. Semoga kita selalu baik-baik aja dan selalu bahagia. Nah, mungkin karena waktunya terus berjalan dan ini dari Kepala Bidang P4 ada Pak Roy yang akan menyampaikan sedikit sambutan untuk pembuka acara di RO Mendengar episode 8 hari ini. Untuk Pak Roy, waktu dan materi dipersilahkan, monggo bisa memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Sobat JKN di wilayah Mangraya ini ya. Tapi walaupun yang gabung cuman bisa dihitung, mungkin masih dengan kesibukan. Saya bisa memahami karena ini kan di awal bulan paling kejar setoran untuk laporan kayak gitu. Saya terima kasih untuk Sobat JKN yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada channel program RO Mendengar di 7.0 ini ya. Oke. Nanti untuk pada hari ini temanya mengenai screening riwayat kesehatan. Ini saya lihat ada klinik bunga melati juga, nanti bisa berbagi, mungkin bisa tutorial atau gimana. Nanti secara teknisnya bisa dipandu sama yang ahlinya ahli nih, ada Mas David ini. Mas David sudah siap? Siap. Oke. Semoga acaranya ini bisa bermanfaat dan saya mohon untuk ilmu yang didapat ditularkan gedok tular ke bawahan kayak begitu ya. Jadi mohon sebagai jenengan sebagai selaku PIC dari badan usaha bisa ilmu yang didapat bisa ditularkan. Nanti kayaknya screeningnya bisa melalui mobil JKN, tapi teknisnya nanti biar ahlinya ahli yang menjelaskan nanti. Oke, terima kasih. Pembuka dari saya akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Roy atas sambutan singkatnya untuk membuka acara hari ini. Saya mengulang kembali, saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja join. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang rutin mengikuti RO Mendengar dari kali pertama maupun sampai kali ke-8 hari ini. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu yang di rumah bisa sambil menyimak, sambil santai aja, ngemil pun juga nggak apa-apa, yang penting sambil menyimak dan mendengarkan gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin saya perkenalan lagi, atau takutnya, saya takut Bapak Ibu bosan sama saya, tapi sampai saat ini semoga jangan sampai bosan dulu ya Bapak Ibu. Saya Bella, saya adalah Relationship Officer dan sekaligus menjadi pemandu acara pada RO Mendengar 8.0 pada hari ini gitu. Nah, saat ini saya tidak sendirian, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Roy. Hari ini ada narasumber yang akan menyampaikan teknis terkait screening riwayat kesehatan, yaitu ada Mas David di sini dari staf bidang penjaminan manfaat primer. Mungkin saya sapa dulu. Halo Mas David. Halo, Mbak Bella. Halo Mas David, apa kabar? Siap, alhamdulillah sehat selalu. Sehat. Nah, jadi hari ini Mas David akan menyampaikan materi sosialisasi terkait screening riwayat kesehatan ya Mas?
Ya, benar. Mungkin saya review sedikit terkait screen reward kesehatan sendiri. Yang saya ketahui itu untuk mendeteksi secara dini penyakit dalam upaya perlindungan bagi peserta JKN dari resiko penyakit kronis yang berbahaya gitu ya, Mas? Ya, benar. Oke, nah untuk teknis dan kelanjutannya, waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Denis. Monggo bisa share screen. Saya buka dulu share screen ya. Sudah, Mas David Sudah, bisa. Mbak, Ya, monggo bisa Oke. langsung share screen aja. Sudah muncul di layar ya? Sudah, Mas David. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bidang P4 yang sudah memfasilitasi kami untuk memberikan sedikit pengetahuan dan ilmu untuk Bapak Ibu Badan Usaha. Terima kasih Pak Roy, mohon izin. Saya akan sedikit memberikan gambaran bagaimana sih deteksi dini penyakit kronis dengan screening riwayat kesehatan. Sebelumnya perkenalan dulu nih Bapak Ibu sekalian. Saya David Samsul Arifin, saya staf verifikator bidang PMP Kantor Cabang Malang. Langsung saja kita masuk ke materi nggih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk pendahuluan. Di layar Bapak Ibu sekalian sudah muncul. Ini adalah gambaran 10 penyakit kronis diabetes mellitus yang terbanyak di 10 negara. Indonesia itu uniknya, faktanya masuk ke dalam peringkat 7 dunia dengan total penderita 10,7 juta jiwa. Kemudian untuk riwayat hipertensi, penyakit hipertensi ini juga menjadi penyakit yang dominan di seluruh dunia, di mana setiap 1 miliar orang di dunia ini memiliki hipertensi. Nah, kenapa perlu pentingnya untuk deteksi penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi ini, supaya kita bisa mengantisipasi bagaimana sih nanti pengobatan untuk penyakit kronis ini, karena penyakit kronis ini penderitanya mau tidak mau harus mengonsumsi obat dan menjaga pola hidup sampai seumur hidup. Kemudian untuk yang ketiga itu untuk mendeteksi penyakit ginjal, di mana di sini penyakit ginjal itu memiliki resiko kematian lebih besar dari penyakit-penyakit lainnya, yaitu 13,7 kali lebih besar dibandingkan penyakit yang lain. Kemudian apabila punya jantung, penyakit jantung juga nanti ini kalau dilihat dari rasio klaim dari BPJS Kesehatan, penyakit-penyakit inilah yang menjadi beban terberat untuk pembiayaan JKN. Jadi kita perlu antisipasi supaya kita tetap menjaga pola hidup sehat ketika dideteksi di awal, nanti diharapkan bisa terkontrol, tidak perlu untuk dilakukan tindakan preventif yaitu ke rumah sakit, cukup dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama saja. Nah, ini ada skema pelayanan promotif preventif di dalam program JKN yang kita kelola di program JKN ini tentunya tidak hanya peserta yang sakit saja, tentunya peserta yang sehat dan juga peserta beresiko kita juga kelola. Karena apa? Supaya untuk menjaga peserta yang sehat dan sakit yang beresiko ini tidak menuju ke sakit. Kemudian yang pertama, pengelolaan peserta yang sehat.
peserta yang sehat kita lakukan screening riwayat kesehatan namanya, yaitu untuk mendeteksi 4 penyakit kronis, diabetes mellitus, hipertensi, kemudian ginjal kronik, dan juga jantung koroner. Nah, nanti ketika hasil screening-nya itu resiko rendah, nanti diedukasi untuk melakukan pola hidup sehat, seperti olahraga yang cukup, kemudian makan makanan yang sehat, tidak merokok, dan lain-lain. Kemudian apabila hasil screening-nya resikonya sedang dan tinggi, itu nanti akan dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kalau yang screening-nya DM-nya itu hasilnya sedang dan tinggi, nanti bisa dilakukan pemeriksaan gula darah puasa. Kemudian juga untuk pemeriksaan ini khusus untuk ibu-ibu yang usianya di atas 30 sampai 50 tahun, bisa juga untuk pemeriksaan screening kanker serviks, bisa IVA dan juga bisa pap smear. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Nah, ini screening riwayat kesehatan ini bisa dilakukan melalui media apa saja. Di BPJS Kesehatan, kita sudah berinovasi mengikuti perkembangan zaman, tidak hanya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, tapi juga bisa aplikasi mobile JKN tentunya Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mendownload aplikasi JKN, itu bisa melakukan screening di aplikasi mobile JKN juga beserta anggota keluarganya. Nah, yang terbaru juga ada aplikasi Cika namanya. Tentunya Bapak Ibu sekalian selain Pandawa, layanan Pandawa juga mengenal namanya layanan Cika. Layanan Cika ini ada 3 layanan. Yang pertama via WhatsApp di nomor 081 187 50 400. Kemudian kalau di Telegram itu di @bpjskes_spot. Kemudian di Facebook Messenger BPJS Kesehatan RI juga ada. Atau kalau mau mengakses di web BPJS Kesehatan juga bisa untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Nah, ini yang saya bilang tadi, untuk yang hasil screening peserta dengan resiko sedang diabetes, itu bisa dilakukan pemeriksaan gula darah, GDP, dan GDPP di FKTP yang sudah mempunyai lab-nya 1 atap. Kalau tidak FKTP-nya tidak mempunyai lab 1 atap, nanti bisa dirujuk ke laboratorium yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tentunya. Kemudian ini, untuk screening DM. Screening DM ini juga bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi peserta yang IMT-nya dan lingkar perutnya itu di atas batas normal. Bapak Ibu sekalian, ada tetangganya atau rekan kerja yang gemuk, mohon maaf ya, kemudian IMT-nya di atas 25 kg per meter, kemudian juga lingkar perutnya di atas 90 cm, itu bisa dilakukan pemeriksaan screening DM, yaitu pemeriksaan GDP dan GDPP. Nanti bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pemeriksaan tersebut. Nah, ini yang saya bilang, untuk screening kanker leher rahim. Ini untuk ibu-ibu yang usianya sudah 30-50 tahun, kemudian sudah atau pernah menikah dan pernah berhubungan seksual. Ini bisa dilakukan pemeriksaan kanker leher rahim untuk mendeteksi dini, supaya tidak jatuh di stadium yang lebih lanjut. Lebih baik dideteksi lebih awal, karena ada pepatah sedia payung sebelum hujan. Jadi kita pendeteksi awalnya, nanti kita sudah tahu bagaimana penataklasaannya jika sudah terdeteksi di awal. Nah, ini laboratorium yang bekerja dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan pap smear. Ini ada 7 laboratorium, semuanya ada di Kota Malang. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian mau melakukan pemeriksaan pap smear, datang dulu ke fasilitas kesehatan pertama yang jenengan terdaftar, nanti akan diberikan surat pengantar untuk pemeriksaan ke laboratorium.
jangan khawatir, ini tidak dipungut biaya, semuanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kalau ada yang masih nakal, kita akan beri kartu kuning, kalau seperti itu, Pak Ibu. Nah, ini yang saya bilang tadi, screening riwayat kesehatan itu bisa dilakukan melalui IKA. Yang pertama, lewat Telegram, itu di situ sudah ada webnya, kemudian cara-caranya, nanti bisa Bapak Ibu sekalian coba-coba, bisa juga nanti di-share ke tenaga kerjanya jenengan untuk dilakukan screening riwayat kesehatan. Ini yang lewat layanan WhatsApp, Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti bisa dicatat untuk layanan JIKA-nya untuk WhatsApp di 0811 875 0400. Ini yang lewat Facebook Messenger. Kemudian ini yang melalui aplikasi mobile JKN. Di aplikasi mobile JKN itu yang sudah saya tandai merah-merah itu ada menu tulisannya screening, gambarnya stetoskop, warnanya hijau. Nanti jenengan pilih, nah di situ nanti akan muncul anggota keluarganya jenengan yang satu kakak. Screening ini yang bisa dilakukan yang usianya 15 tahun ke atas. Jadi kalau yang masih anak-anak yang 15 tahun ke bawah belum bisa dilakukan screening. Nanti tinggal dipilih saja siapa yang mau dilakukan screening dan dipilih, kemudian dilanjutkan, kemudian diklik setuju. Nanti akan muncul 44 pertanyaan Bapak Ibu sekalian. 44 pertanyaan ini bagi yang laki-laki, kalau yang perempuan itu 47 pertanyaan. Nanti akan diminta untuk menginput data diri, berat badan, tinggi badan, pendidikan terakhir. Kalau nama keluarga yang bisa dihubungi ini bisa diisi dengan namanya dirinya sendiri. Nah, nanti setelah mengisi pertanyaan sebanyak 47 pertanyaan itu, mulai dari riwayat penyakit, keluarga, kemudian gaya hidup, sehari-hari, nanti akan muncul rekomendasi Bapak Ibu sekalian. Hasil screening dari 47 pertanyaan yang sudah saya jawab itu bagaimana? Apakah saya mendapatkan resiko sedang atau tinggi atau rendah untuk diabetes mellitus, hipertensi, kemudian penyakit jantung, dan penyakit ginjal. Nanti akan muncul di situ. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan kalau kesehatan itu adalah aset yang paling berharga. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa produktif. Jadi sebaiknya kita mencegah dari awal supaya kita tetap bisa produktif, untuk tetap bisa bekerja, untuk bisa mencari rezeki. Karena sekali lagi kesehatan itu aset yang paling berharga bagi kita. Nah, ini ada link screening. Mungkin Bapak Ibu yang mau mencoba bisa dilakukan untuk screening riwayat kesehatan mulai dari sekarang. Ini cukup di barcode lewat kamera HP. Nanti akan muncul link screeningnya. Ini mungkin cuma membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Nah, begitu cukup materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Bella. Monggo kalau mau dilanjutkan untuk sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas David untuk materi sosialisasi terkait screening riwayat kesehatan yang sudah disampaikan. Nah, benar banget nih seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas David bahwa kita harus memitigasi ya, sedia payung sebelum hujan, sebelum kita harus mendeteksi penyakit yang ada di diri kita. Jangan sampai kita tidak sadar, nggak aware, tahu-tahu nanti penyakitnya sudah di tahap kronis gitu Bapak Ibu. Nah, maka dari itu materi sosialisasi hari ini mengajak Bapak Ibu sekalian supaya lebih aware terhadap kesehatan masing-masing Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi juga sudah disampaikan sama Mas David, untuk sarana mengecek riwayat kesehatannya bisa dicek melalui salah satunya di aplikasi mobile JKN. Benar ya Mas David ya?
Ya, betul sekali. Nah, jadi monggo untuk Bapak Ibu sekalian yang masih sampai saat ini belum pernah mendownload Mobile JKN, bisa langsung download Mobile JKN aja di aplikasi Play Store atau di App Store di handphone Bapak Ibu sekalian. Dalam satu genggaman nanti bisa mengecek semuanya di Mobile JKN Bapak Ibu, bisa mengubah Vaskes, bisa cek screen riwayat kesehatan seperti tadi untuk memitigasi penyakit-penyakit kronis yang tidak diinginkan gitu. Nah, lalu saat ini kami membuka segmen untuk diskusi. Dipersilakan untuk Bapak Ibu sekalian yang masih bertanya-tanya atau memiliki kendala dan ingin ditanyakan bisa menyalakan kamera dan di-unmute aja, bisa disampaikan pertanyaannya. Atau kalau misalnya memang ada yang malu-malu, monggo bisa diketikkan saja pertanyaannya melalui kolom chat. Gitu. Mas David, apa kita simulasi dulu nih untuk tadi yang scan itu, barcode scan, kita ajarkan Bapak Ibu untuk mencoba screening-nya gitu. Boleh, boleh. Boleh banget. Nah, Saya Bapak share Ibu. kembali ya. Oke. Bapak Ibu monggo bisa diambil handphonenya, dicoba di scan barcode yang disampaikan Mas David di screen. Lu monggo bisa dicoba aja Bapak Ibu. Cuma kurang dari 5 Sudah menit. nampak ya? Sudah Mas David. Ya. Nah, Silahkan Bapak Ibu monggo sekalian. Bapak Ibu. Ayo kita deteksi mulai dari diri kita sendiri dulu. Nanti baru kita edukasi ke orang lain, ke tetangga kita, ke pekerja kita, untuk mendeteksi dari dini resiko penyakit kronis. Karena kalau sudah penyakit kronis ini, mau tidak mau harus menjaga pola hidup sehat, kemudian konsumsi obat, dan lain-lain. Makanya sebelum menderita penyakit tersebut, kita deteksi dulu di awal. Benar-benar seperti yang tadi juga disampaikan oleh Mas David, bahwa 4 penyakit kronis yang sering dijumpai ada hipertensi, diabetes mellitus, ginjal kronis, dan jantung koroner. Itu banyak yang sudah diketahui atau dideteksi ternyata sudah masuk ke tahap kronis gitu. Jadi monggo Bapak Ibu dicoba dulu untuk scan barcode. Caranya tadi open kamera aja Mas ya, nanti diarahkan ke barcode, nanti akan muncul linknya. Nanti linknya akan muncul seperti ini. Nanti langsung aja diisi nomor kartu BPJS Kesehatannya dan tanggal lahirnya. Gitu. Sangat mudah Bapak Ibu untuk mendeteksi melalui screening riwayat kesehatan ini. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian juga sudah punya Mobile JKN, monggo bisa langsung lewat Mobile JKN aja. Gitu. Sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu sudah mengulik, mencoba scan barcode. Mungkin ada yang sudah menyiapkan pertanyaan untuk diskusi hari ini. Monggo Bapak Ibu nggak usah malu-malu. Kita diskusi aja hari ini. Bisa open kamera, atau bisa lewat kolom chat aja. Oke, ini Ibu Wulandari dari BPR Purwosari Anugrah di kolom chat meminta tolong diulangi Mbak cara scan barcode. Jadi di layar di screen ini Ibu kan sudah ada scan barcode-nya, ada barcode-nya. Monggo di handphone masing-masing bisa dibuka kamera. Cukup buka kamera foto, lalu diarahkan ke barcode-nya. Nanti setelah diarahkan ke barcode, langsung akan muncul link-nya di atas. Begitu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah muncul link-nya, bisa diklik aja, dan langsung keluar screening riwayat kesehatan, dan ada nomor BPJS Kesehatan, dan tanggal lahirnya bisa diisi, kemudian klik cari peserta. Gitu. Nanti ada beberapa pertanyaan. Kalau nggak salah tadi ada 47 pertanyaan ya Mas David? Ya betul. Kalau yang wanita ada 47 pertanyaan. Kalau yang laki-laki itu ada 44 pertanyaan. Ya, untuk yang laki-laki ada 44 dan untuk yang wanita ada 47 pertanyaan. Itu bisa diselesaikan pertanyaannya. Nanti jika sudah selesai, di-input nanti akan keluar hasilnya. Gitu. Bahwa Bapak Ibu mungkin sudah masih sehat atau masih kurang olahraga dan lain sebagainya. Gitu. Monggo Bapak Ibu sambil menunggu
Dan sambil dikulik ini linknya, mungkin ada yang masih bingung dan mau bertanya, bisa raise hand aja di Zoom-nya. Nanti akan saya panggil untuk open kamera dan langsung bertanya. Gitu. Ini kalau mau tanya di luar screening juga boleh kok, Mbak. Oh iya, benar-benar. Mengenai pelayanan fasilitas kecantikan pertama juga boleh. Ya, benar-benar. Karena Mas David juga dari penjamin manfaat primer yang bersinggungan terkait fasilitas kesehatan tahap pertama, FKTP 1, monggo untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait Vaskes. Mungkin ada kendala saat berobat di Vaskes, atau perubahan Vaskes, dan lain sebagainya, monggo bisa ditanyakan. Gitu. Nah, ini ada yang bertanya di kolom chat. Saya akan bacakan yang pertama dulu ya Mas David. Ini dari Ibu Anggi dari Puskesmas Dinoyo. Mohon info Kak, untuk anak yang baru lahir mau ikut BPJS Kesehatan dengan masuk ke tanggungan orang tua yang bekerja, bagaimana caranya? Gitu. Ini mungkin Mas David atau saya yang menjawab. Itu sepertinya jenengan, Mbak. Oke, Mas David. Untuk Ibu Anggi akan saya coba menjawab ya. Nah, untuk anak yang baru lahir mau ikut ke BPJS Kesehatan, bisa. Nah, nanti pasti dari rumah sakit akan mendaftarkan anaknya untuk bayi baru lahir. Biasanya nanti kalau misalnya anaknya baru lahir, akan namanya bayi nyonya siapa, nama ibunya. Misalnya bayi nyonya Bella gitu. Nah, nanti dalam kurun jangka waktu tertentu, nanti bisa setelah keluar kakak terbaru dari Dukcapil, nanti bisa diupdate ke nama yang saat ini gitu. Misalnya namanya Kristabella. Nanti di kakak sudah ada namanya, monggo bisa langsung mengirimkan kakak terbaru dan juga kolom 37 ke email KC Premi ke bagian kepesertaan supaya nanti bisa dibantu sama tim kepesertaan untuk diinputkan ke tanggungan orang tua atau ke segmen PPU. Begitu. Nah, notes-nya, jadi banyak beberapa badan usaha atau PIC yang masih bingung. Kalau misalnya masih dalam kandungan, apa bisa didaftarkan? Nah, jawabannya tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi memang harus dilahirkan, untuk bayinya harus sudah dilahirkan dulu, nanti akan langsung didaftarkan oleh bisa pihak rumah sakit gitu. Tetapi nanti namanya masih bayi nyonya gitu. Nanti setelah kakak terluar, seperti yang tadi saya sampaikan, kakak terbaru sudah keluar, nanti bisa disampaikan aja ke BPJS melalui email KC Premi supaya dibantu untuk nama asli dan juga bisa diinputkan ke tanggungan orang tua. Gitu Ibu Anggi. Untuk selanjutnya dari PT BPR Mitra Catur Mandiri. Mohon izin bertanya. Minggu lalu saya sudah bertanya mengenai nomor kakak yang tidak valid. Sudah ke Dispenduk Capil dan sudah diaktifasi. Sudah WA ke Pandawa juga katanya mau diproses, namun sampai sekarang masih belum bisa. Tahapan apa lagi yang harus kami lakukan? Terkait nomor kakak yang tidak valid, itu memang harus ke Disduk Capil ya, Bapak Ibu. Gitu. Mungkin ini kendalanya saat mau input anggota keluarga atau input peserta di EDABU atau bagaimana dari PT BPR Mitra Catur Mandiri. Nanti monggo bisa langsung dihubungin aja ke RO masing-masing. Jika ada kendala seperti ini, nanti akan dibantu untuk penyelesaian kendalanya gitu terkait nomor yang tidak valid untuk PT BPR Mitra Catur Mandiri. Lanjut nih, kolom chat ternyata banyak Bapak Ibu yang agak malu-malu ternyata Mas David. Ini ada Ibu Widya. Siap. Apakah semua golongan peserta BPJS bisa mendapatkan fasilitas pap smear gratis? Nah, ini tadi sudah disampaikan nih. Mungkin bisa diulang sedikit lagi Mas David terkait apakah fasilitas pap smear itu gratis untuk peserta BPJS? Monggo Mas David. Terima kasih pertanyaan dari siapa tadi Mbak Bella? Dari Ibu Widya. Ibu Widya, oke, terima kasih. Jadi untuk pap smear sama dengan pelayanan JKN yang lainnya, kita tidak memandang itu segmen peserta PBI ataupun mandiri ataupun pegawai swasta ataupun pegawai negeri, semuanya yang mendapatkan pelayanan di JKN sama haknya sama. Jadi semua segmen
bisa mendapatkan pelayanan pap smear secara gratis dengan datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian akan dibuatkan pengantar oleh dokter di FKTP, nanti bisa datang ke lab jejaring yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kalau di wilayah Kota Malang, saya sampaikan ada 7 lab yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nanti akan sudah diarahkan tersendiri dari FKTP karena FKTP itu sudah kita plotting. FKTP A, lab jejaringnya di mana, FKTP B, lab jejaringnya di mana, betul. Jadi semuanya, semua segmen peserta JKN mendapatkan hak yang sama untuk penjaminan program JKN, termasuk pemeriksaan pap smear. Begitu, Pak Bella? Siap-siap. Bagaimana Ibu Widya? Apakah jawaban dari Mas David sudah bisa dipahami bahwa gratis ya Mas ya? Kita tekankan sekali lagi gratis. J, betul. Nah, jadi nanti Ibu misalnya mau cek untuk pap smear, monggo bisa ke FKTP dulu, fase 1 dulu untuk disarankan ke klinik mana. Tadi ada 7 klinik yang sudah disampaikan, mungkin nanti ke salah satunya gitu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan dari operasional MRV. Maaf Mbak Bella, tadi koneksi internet saya putus-putus. Jadi masih belum jelas terkait scan barcode. Apa scan-nya itu ada di mobil JKN ya? Betul, betul. Dari tadi itu ada beberapa fitur untuk fitur aplikasi untuk cek screening riwayat kesehatan. Salah satunya adalah mobil JKN. Jika memang masih kesulitan barcode. Nah ini Mas David kebetulan masih share screen barcode-nya, monggo bisa dicoba scan lagi, mungkin Bapak Ibu yang masih kesulitan, dengan cara open kamera, tinggal dibuka aja kamera yang ada di handphone, kamera seperti ini, Bapak Ibu, nanti langsung diarahkan ke laptopnya, atau ke handphonenya, nanti akan keluar, ada linknya di atas. Nanti diklik, nanti langsung menuju ke screening riwayat kesehatan untuk input nomor BPJS-nya dan juga tanggal lahirnya, gitu. Nah, untuk di mobil JKN juga bisa ya, Mas. Dari banyak fitur yang ada di mobil JKN, salah satunya ada screening riwayat kesehatan. Nanti monggo Bapak Ibu yang belum download bisa download, lalu login atau masuk ke mobil JKN, nanti bisa dicari. Ada salah satu fitur di situ namanya screening riwayat kesehatan. Screening ya, Mas ya? Betul. Ya. Betul. Oke. Begitu dari operasional MRV. Enak kalau memang sudah download mobil JKN, Mbak Bella, nanti kan di situ muncul semua daftar keluarganya. Jadi sekalian suami, istri, kemudian anaknya yang di usia 15 tahun ke atas itu bisa langsung di screening sekalian, enggak masukkan satu-satu. Bener-bener. Kemudahan di mobil JKN itu. Bener banget, satu genggaman aja bisa melakukan banyak hal ya Mas David ya. Nah, betul sekali. Bener. Nih, ini untuk Bapak Ibu sekali lagi jangan lupa download mobil JKN, sangat mudah di aplikasi App Store atau Play Store di HP Bapak Ibu sekalian. Nanti langsung aja bisa ubah data peserta, cek vaskes, salah satunya tadi juga bisa screening riwayat kesehatan satu keluarga Bapak Ibu. Gitu. Semoga dari operasional MRV jawabannya sudah jelas. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari 3-4 bengkel. Kalau sudah umur lebih 50 tahun dan sudah tidak menstruasi, apakah perlu pap smear? Nah, ini gimana nih Mas David? Kalau misalnya usia 50 tahun nih dan sudah menopause ya berarti ya, sudah tidak menstruasi. Itu gimana Mas biasanya? Kalau sudah di atas 50 tahun, sudah di usia di menopause, tidak menstruasi lagi, itu sudah tidak wajib lagi nanti untuk pemeriksaan pap smear. Karena sepengetahuan saya, ketika dulu saya sekolah, kalau sudah usia menopause itu, resiko untuk menderita kanker leher rahim itu sudah menurun. Jadi yang usia 30 tahun sampai 50 tahun dan sudah pernah berhubungan seksual itu memiliki resiko untuk menderita kanker serviks, kanker leher rahim itu tinggi. Jadi kita perlu deteksi di awal untuk mencegah keganasan dan kegawatan untuk selanjutnya. Begitu? Benar-benar. Dan pernah saya baca bahwa salah satu penyakit yang menyebabkan kematian terbesar di Indonesia, salah satunya adalah penyakit kanker serviks ini. Nah, benar ya Mas ya. Dan jadi ini memang terutama untuk ibu-ibu ini. Betul.
untuk ibu-ibu. Nah, gitu. Jadi mungkin untuk mengurangi kekhawatiran, memitigasi resiko penyakit yang lebih kronis, menuju lebih kronis, monggo Bapak Ibu, karena ini sudah fasilitas dan gratis, dijamin gratis. Kalau misalnya ingin cek pap smear untuk Bapak Ibu yang sudah menikah, monggo bisa seperti tadi yang sudah disampaikan ke Vaskes, lalu nanti akan diarahkan ke klinik mana untuk cek pap smear-nya gitu. Baik, semoga dari 3-4 bengkel sudah jelas penjelasan dari Mas David. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Rini PTHBI. Rumor di masyarakat kalau berobat pakai BPJS itu untuk kelas 3 dibatasi hari perawatannya. Maksudnya sembuh atau tidak kalau udah 4 hari ya pasti pasien dipulangkan. Mohon penjelasannya. Nah, ini gimana nih Mas? Ini katanya Ibu Rini di kelas 3 nih terutama. Hari perawatannya dibatasi. Apakah memang seperti itu? Gitu. Enggak. Siap-siap. Ini kan hanya rumor kan, hanya hoax-hoax yang berkembang di masyarakat. Kalau sudah 3 hari atau 4 hari sama dokternya kok dipulangkan, padahal orangnya kondisinya masih lemas, kemudian belum sembuh, itu kan anggapan di masyarakat. Begini Bapak Ibu, kita sudah saya jelaskan tadi, semua segmen di pesertaan BPJS Kesehatan, baik itu PBI, Mandiri kelas 1, 2, 3, kemudian PPU swasta, baik gajinya udah kelas 1, kelas 2, semuanya pelayanan itu sama saja. Ada pembedaan. Untuk masalah pulang 3 hari dan 4 hari, sepenuhnya itu adalah ranah di medis, di dokter penanggung jawabnya. Apabila memang dokternya merasa pasien tersebut sudah boleh pulang, kemudian untuk observasi bisa dilakukan di rumah, kemudian bisa kontrol lagi beberapa hari kemudian, bisa dipulangkan. Memang ada beberapa kondisi medis yang orangnya itu hasil pemeriksaan semuanya itu sudah normal, dari pemeriksaan dokter normal semua, tapi dari kelihatan nampak wajah, kemudian tenaga, masih lemas, itu memang masih ada beberapa penyakit yang seperti itu. Tapi itu cuma perlu observasi secara non-medis dengan istirahat yang cukup, kemudian makan yang bergizi, makan yang banyak, obatnya diminum secara teratur, itu dalam waktu mungkin maksimal 3 hari, nanti dijadwalkan kontrol ke dokter, insya Allah sudah akan orang itu kondisinya fit. Contoh kasus yang mungkin COVID ya sekarang ya, kan sekarang ada long COVID itu. Ketika pasien sudah negatif, masih saja mereka merasakan sesak, merasakan mudah lelah. Itu memang beberapa penyakit yang efek sampingnya masih ada ketika sudah dinyatakan sembuh. Tapi kalau penjaminan di BPJS Kesehatan wajib pulang sembuh tidak sembuh 3-4 hari, itu saya nyatakan tidak benar. Kalau ada fasilitas kesehatan yang seperti itu, mohon disampaikan ke BPJS Kesehatan, nanti kita akan berikan kartu kuning, kalau perlu langsung kartu merah. Gitu. Oke Mas David. Untuk Ibu Rini dari PT HBI, bagaimana untuk jawaban dari Mas David? Semoga sudah jelas ya Bu ya. Nah, jadi memang itu hanya rumor ya Mas, itu hoax dan jangan dipercaya gitu ya. Betul banget. Nah, jadi nanti Ibu seandainya memang mengalami kondisi seperti ini, monggo bisa diingat-ingat aja vaskesnya apa atau kliniknya apa, nanti disampaikan aja ke kami. Nanti akan kami cross check kronologinya apakah benar seperti itu atau gimana. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Mas David tadi, mungkin 3 atau 4 hari setelah dirawat itu sudah disarankan dari dokter sendiri kondisinya sudah sanggup untuk rawat jalan gitu. Jadi udah nggak perlu rawat inap lagi gitu. Oke, gimana Ibu Rini? Sudah jelas? Mungkin kalau nanti masih ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan lagi di kolom chat atau langsung open kamera aja. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mas David, terkait dari Ibu Ratna, terkait bagaimana nih kalau sudah selesai screening, yang tadi screening riwayat kesehatan, cara cetak hasilnya gimana? Karena di HP tidak connect ke printer, apakah hasilnya itu bisa dikirimkan melalui email atau gimana nih Mas David?
terima kasih. Kalau sudah screening, nanti bisa dilihat di aplikasi Mobile JKN, Mbak Bella. Nah, itu salah satu kemudahan Mobile JKN juga. Jadi, paperless lah kita. Sudah tidak perlu cetak-cetak kertas lagi. Kan lebih mudah kan, semuanya diakses lewat handphone kita masing-masing. Download saja Mobile JKN, nanti diklik screening. Kalau memang sudah screening, nanti di situ akan muncul hasilnya. Tidak perlu screening lagi. Begitu, Mbak Bella. Jadi saya sarankan lebih baik pakai aplikasi Mobile JKN. Benar-benar. Sesuai prinsipnya dalam satu genggaman. Ya, benar. Nah, jadi untuk ibu, bapak sekalian yang masih ragu untuk download Mobile JKN, mungkin takut aplikasi di HP-nya penuh, jangan khawatir, karena keuntungan yang didapatkan dari Mobile JKN lebih banyak daripada kalau aplikasinya penuh gitu. Jadi download ya Bapak Ibu, jangan lupa, karena untuk kartu KIS sendiri, untuk berobat, tidak perlu bawa kartu-kartu fisik lagi. Sekarang udah nggak zaman. Sekarang tinggal pakai kartu KIS digital aja ya Mas ya. Betul. Yang ada di Mobile JKN, tinggal tunjukin aja nih dari HP gitu. Oke, langsung ditangani. Nggak usah takut Bapak Ibu kalau misalnya lupa atau hilang kartunya, langsung aja download Mobile JKN. Nah, ini oke dari Bu Rini. Dompet itu bukan untuk kartu, Mbak. Dompet itu untuk bank. Oh iya benar. Itu kan ya. Suka. Bener Mas. Dompet itu khusus untuk uang aja ya Bapak Ibu. Untuk kartu nanti terlalu penuh. Nanti takutnya uangnya nggak cukup ya Mas ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Mas David untuk jawabannya. Ini ada yang bertanya lagi Mas David. Dari Ibu Widya lagi. Untuk kacamata minus berapa persen tercover dari BPJS Kesehatan? Nah, ini mungkin dari kelas-kelasnya kan ada persenannya atau gimana gitu. Betul. Jadi sesuai di Permenkes 52 itu untuk kacamata. Jadi pembagiannya dari kategori kelas. Kalau kelas 1 dia penjaminannya dari BPJS Kesehatan dapat 300.000. Kemudian untuk kelas 2 dapat 200.000. Kemudian untuk kelas 3 dapat 150.000. Nanti ini untuk alurnya bagaimana bisa mengklaim kacamata. Bapak Ibu bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian nanti akan dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan ke polimata. Nanti setelah dari polimata dapat resep untuk menebus kacamata. Nah, itu bisa ditebus di optik yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ya, benar. Jadi nanti bisa diklaim Ibu Widya, jadi jangan takut, nanti akan dibantu cover BPJS Kesehatan sejumlah nominal yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas David gitu. Nah, ini dari Ibu Ratna lagi. Untuk screening HP-nya harus ada spek khusus karena ada yang sudah buka kamera tapi tidak bisa scan QR code-nya. Nah, ini mungkin kalau misalnya susah scan, di kolom chat ini sudah dibantu oleh rekan kami dari Mbak Novita Ayu. Ada linknya, link website untuk website screeningnya. Monggo bisa coba diklik aja Bapak Ibu jika memang tidak muncul scan barcode-nya. Ini bisa dicoba di kolom chat ya Bapak Ibu, dibuka. Nanti ada link dari Mbak Novita Ayu. Ini nanti bisa dicoba untuk mengisi screening riwayat kesehatan. Kalau memang scan barcode-nya nggak bisa. Tuh. Nah, tapi yang paling mudah tadi, yang sudah disampaikan melalui Mobile JKN. Jadi nggak usah pakai link, langsung aja lewat Mobile JKN, bisa langsung cek satu keluarga. Gitu. Wah, ini dari Ibu Wulandari BPR Purwosari Anugrah. Internal server error, jadi tidak bisa diproses screeningnya. Nah, mungkin ini kendala dari koneksi ya Ibu. Itu monggo bisa dipastikan dulu untuk koneksinya, benar-benar tersambung. Nanti pasti bisa kok Ibu. Atau kalau misalnya memang tidak bisa, takutnya salah link website, monggo itu ada di kolom chat untuk link website web screening bpjskesehatan.go.id/screening/index.html itu bisa diklik aja. Atau sekali lagi saya sampaikan di aplikasi Mobile JKN, lebih mudah lagi. Nah, ini sudah habis ini pertanyaan di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau unjuk diri, unjuk gigi, monggo Bapak Ibu bisa nyalakan kameranya atau raise hand dulu, nanti akan saya panggil untuk menyampaikan pertanyaannya. Jangan malu-malu Bapak Ibu, nanti takutnya bingung, sudah selesai acara, masih ada yang mau tanyakan, nyesel ternyata, tadi lupa mau ditanyakan. Mungkin terkait fasilitas kesehatan,
ada yang kesulitan mendapatkan rujukan, atau ada yang tidak dilayani dengan baik dari klinik atau vaskesnya, monggo bisa disampaikan aja, bisa ngadu aja Bapak Ibu nih, kita terbuka kok Bapak Ibu. Mumpung nih, Kalau kata Pak Roy, los, Mbak. los, bener banget nih. Los. Los dol ya Mas ya, udah ya. Los. Los. Monggo Bapak Ibu nih, udah los aja ini. Mumpung ada Pak Roy juga di sini yang bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu atau keluh kesah gitu. Kendala lain di luar vaskes pun monggo Bapak Ibu. Mumpung waktunya masih ada ini. Sebelum ditutup nanti nyesal loh. Ayo Bapak Ibu. Oke, saya tambahkan. Boleh, Mbak monggo Bella. Pak Roy. Jadi mumpung ini ya ada kesempatan untuk kita berdiskusi. Jadi saya mohon masukan untuk Bapak Ibu sekalian atau sobat JKN terkait mobile JKN yang selama ini sudah ada. Mungkin dari Bapak Ibu ada masukan, saya mau nambah menu ini, saya mau nambah menu ini kayak kurang lengkap deh, atau monggo silakan. Jadi nanti akan saya follow up ke kantor pusat tentunya untuk mengubah terkait mobile JKN, semisal ada tambahan menu ini kayak begitu. Silakan, mumpung semisal tidak bisa dibahas di grup ini, nanti bisa lanjut di grup WA ataupun di grup Telegram, atau langsung japri saya los soalnya. Gitu ya, Sobat JKN seluruhnya. Oke, mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Bella, lanjut. Nah benar, los aja ya Pak Roy ya. Lanjut aja nih kalau misalnya memang ada masukan atau input terkait mobile JKN, dari Bapak Ibu sekalian monggo bisa didiskusikan aja. Jadi BPJS Kesehatan untuk bidang P4-nya kami ada 2 grup badan usaha, yaitu ada di Telegram dan di WhatsApp gitu. Nanti kalau misalnya memang ada Bapak Ibu yang belum join dan ingin masuk ke dalam grup, monggo nanti bisa di-chat aja personal ke RO masing-masing. Nanti akan kami bantu untuk join di grup WA atau grup Tele gitu. Monggo Bapak Ibu mungkin masih ada 1 atau 2 pertanyaan yang lagi mau disampaikan. Oh, ini ada 1 dari Sadia Andani, dari Bapak Sadia Andani. Mbak, maaf saya joinnya terlambat, apa mungkin bisa nanti dikirimkan PPT-nya untuk dipelajari? Ya, jangan khawatir Bapak Ibu, jadi setelah acara Ero Mendengar berakhir, kami biasanya mengkolektif pertanyaan-pertanyaan terkait PowerPoint yang sudah disampaikan oleh pemateri, nanti akan di-share di grup badan usaha gitu. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin juga masih bingung RO-nya siapa, atau lupa RO-nya siapa, dan nggak pernah kontak sama RO, monggo bisa ditulis aja di kolom chat untuk menanyakan siapa RO-nya, karena banyak beberapa PIC badan usaha yang datang ke kantor dalam kondisi yang seperti ini, dan menanyakan terkait berkas pendukung atau menanyakan terkait segmen badan usaha karena tidak tahu RO-nya gitu. Jadi memang saat ini kondisinya kan tidak memungkinkan Bapak Ibu untuk melakukan tatap muka. Jadi kami memaksimalkan untuk secara online atau virtual. Jadi monggo untuk Bapak Ibu saat ini bisa memastikan RO-nya siapa supaya nanti nggak perlu ke sini datang ke kantor gitu. Nah, ini langsung ada yang bertanya, benar kan? Berarti ada berapa badan usaha yang tidak tahu RO-nya untuk BPR Mitra Catur Mandiri. Nah, oke, nanti akan kami bantu untuk cari RO dari PT BPR Mitra Catur Mandiri. Mungkin waktunya sudah menunjukkan pukul 12. Oh, ternyata ada 1 Ibu Prawesti yang angkat tangan. Akhirnya di ujung waktu ada yang bertanya. Monggo Ibu Prawesti bisa menyalakan kamera dan langsung ditanyakan aja pertanyaannya. Monggo Ibu Prawesti yang raise hand bisa langsung bertanya. Oh, lewat kolom chat aja ya kayaknya. Untuk RS Permata Bunda mohon info RO. Baik. Untuk BPR Purwosari Anugrah, saya bantu catat.
nanti akan langsung di follow up sama badan usahanya. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian sambil menaikkan RO-nya bisa dicantumkan juga nomor handphone PIC-nya, supaya nanti dari RO kami bisa langsung follow up ke nomor PIC Bapak Ibu sekalian. Itu tadi contohnya dari Ibu Wulandari BPR Prosari Anugrah. Mungkin untuk BPR Mitra Catur Mandiri dan Ibu Prawesti dari RS Permata Bunda, monggo bisa dibantu untuk tuliskan nomor handphone dari PIC supaya nanti kami RO-nya bisa langsung follow up ke PIC-nya. Nah, udah nggak kerasa 1 jam, hampir 1 jam loh berlalu bersama Mas David menyampaikan terkait screening riwayat kesehatan itu. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk melakukan screening riwayat kesehatan melalui melalui barcode yang masih di-share screen saat ini atau melalui link yang ada di chat atau di mobile JKN supaya nanti bisa memitigasi secara dini resiko penyakit kronis gitu. Mungkin yang saat ini rasanya lagi nggak enak badan, itu bisa langsung coba cek aja karena juga kondisi saat ini yang masih pandemi COVID gitu, supaya memitigasi mungkin ada penyakit komorbid atau bawaan gitu bisa dimitigasi supaya tidak terjadi penyakit yang lebih parah di kemudian hari gitu. Nah, mungkin dari Mas David ada yang mau disampaikan atau mau ditambahkan gitu terkait fasilitas kesehatan atau terkait screening riwayat kesehatan sebelum kita tutup nih Mas David. Oke, terima kasih Mbak Bella. Mungkin saya nitip kepada Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan ke seluruh karyawan Bapak Ibu sekalian bisa melakukan screening melalui mobile JKN, melalui web juga bisa. Sama juga saya nitip untuk karyawan Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk usia 30-50 tahun, yang ibu-ibu sudah menikah, nanti bisa dibilangi untuk datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk dilakukan pemeriksaan pap smear. Nanti akan diberikan pengantar pemeriksaan pap smear untuk dilakukan di laboratorium yang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Begitu Mbak Bella nanya. Baik, oke, semoga pesan dari Mas David bisa disampaikan dari Bapak Ibu PIC sekarang yang hadir supaya bisa disampaikan ke pegawai di masing-masing badan usaha supaya boleh tadi yang untuk lansia mungkin dan juga yang dalam kondisi yang dalam posisi umur 30 sampai 50 tahun supaya bisa melakukan cek pap smear. Jangan khawatir. Jadi banyak rumor kalau misalkan pap smear biayanya mahal dan lain sebagainya. Nah, jika memang peserta BPJS Kesehatan akan difasilitasi gratis gitu dengan melalui alurnya yang seperti sudah dijelaskan tadi. Oke. Baik, di kolom chat sudah dibantu sama rekan kami, ada Mbak Arin, yaitu RO juga, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tidak asing sama Mbak Arin. Di sini Mbak Arin sudah membantu untuk menyampaikan siapa saja RO dari masing-masing PIC yang bertanya di kolom chat. Gitu. Jadi, ini bisa dicek aja di kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti kalau misal memang waktu sudah habis, RO mendengar dan masih tidak tahu RO-nya siapa, nanti bisa tanya aja di grup WA atau grup tele dari grup badan usaha. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini juga masih sering tanya di grup, takutnya chatnya tenggelam atau chatnya tidak terbaca oleh kami, maka sekali lagi dipastikan untuk sudah tahu RO-nya supaya kendalanya bisa semakin cepat diatasi. Nah, mungkin akan saya tutup aja kali ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang masih belum di-mute ininya. Oke, nggak kerasa nih udah jam 12 siang, 1 menit lagi jam 12 siang, mungkin akan saya tutup aja untuk acara RO Mendengar hari ini. Itu sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk antusiasnya Bapak Ibu, PIC Badan Usaha yang boleh hadir di RO Mendengar 8.0 atau episode 8 di hari ini. Sudah nggak kerasa RO Mendengar sudah di kali ke-8. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang masih setia untuk mengikuti RO Mendengar dari kali pertama sampai hari ini. Itu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat narasumber hari ini, ada Mas David. Makasih ya Mas sudah mau menyampaikan materi terkait screening riwayat kesehatan hari ini.
Semoga Sami-sami. semoga nanti next era mendengar seandainya Mas David jadi narasumber lagi, mau untuk ikut lagi ya Mas ya. Jangan kapok ya. Siap. 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 Sesuai perintah dari Pak Roy saya. Oh, siap. Pokoknya kalau sama Pak Roy lost, Mas. Siap. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian juga mungkin masih ada pertanyaan yang masih malu-malu ditanyakan dan masih bingung. Mohon maaf juga untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab hari ini. Nanti bisa langsung lanjutkan aja lewat RO-nya masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Baik, saya Bella, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mungkin sebelum saya tutup lagi, saya mau ajak foto bersama deh untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, ini mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ini dulu nyalain kameranya, eksis gitu. Nanti muncul di grup badan usaha, wah dari 3-4 bengkel rajin banget gitu misalnya. Dari ibu-ibu. Ya ibu ya. Nanti Bu supaya Novi ini selalu setia ya, Bu Novi selalu setia. Saya perhatikan terus Bu Novi ada terus. Terima kasih Pak. Kebetulan ini di kantor, kalau kemarin masih UL Pak. Jadi ngapunten kalau mungkin nggak begitu konsen ini tadi, tapi saya mencoba paham. Terima kasih Bu. baik. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu. Wah, sangat cantik dan tampan ya hari ini yang datang ya. Terima kasih banyak. Oke, yang masih belum open cam, monggo bisa open cam sejenak, hanya beberapa detik untuk foto bersama supaya nanti bisa ditampilkan. Siapa tahu nanti masuk YouTube, ya. Gitu. Oke, mungkin langsung aja kita post ya Bapak Ibu. Silakan siapkan post terbaik Bapak Ibu sekalian. Hitungan 3, 2, 1. Oke. Karena ini ada yang hadir, ada 41 audiens, jadi mungkin akan ada 4 kali tag ya Bapak Ibu ya, karena masing-masing 2 slide. Oke, kali ketiga. Action Bapak Ibu, pose 1, 2. Oke. 2 kali lagi Bapak Ibu, karena audiensnya banyak. Jangan lupa siapkan senyum terbaik. 1, 2. Terakhir Bapak Ibu. 1, 2. Cheese. Oke. Wah, happy banget hari ini yang hadir banyak sekali. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini untuk mengisi link absensi, dan juga di link absensi tersebut ada survei kepuasan terkait materi yang disampaikan hari ini gitu. Jadi jangan lupa, dan juga saya ingatkan untuk RO mendengar dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 11 sampai 12, cuma sejam aja. Dan narasumbernya berganti-ganti, dan topiknya juga berganti-ganti terkait BPJS Kesehatan segmen badan usaha. Nah, untuk rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang mungkin juga belum pernah ikut, monggo bisa diajak ikut, supaya pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan nanti sudah tahu jawabannya, gitu. Nah, mungkin cukup sekian perjumpaan kita hari ini di RO Mendengar terkait screening riwayat kesehatan. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bapak Ibu sekalian, dan sampai jumpa di RO Mendengar minggu depan hari Rabu pukul 11 sampai 12 siang. Jangan lupa dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan, pokoknya jauhi keramaian. Oke, saya Bella pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi di RO Mendengar selanjutnya. I've been thinking lately how much I miss you. I haven't touched your face in weeks. I've been thinking how much I'd like to kiss you. And the freckles on your cheeks. You know the hardest part of what I do is saying goodbye to you. By far the hardest part of what I do is saying goodbye to you. I promise I'm home soon to give my love to you. Just need to be with you. I gotta be. I promise I'm home soon. My arms around you. Just need to be with you. I gotta be. I'm coming home.
better. So many times I've let you down. Every single note and every letter can't replace me